Sobat Prasmanian, selamat datang di episode terbaru dari Tech Talk Prasmanian. Podcast ini akan selalu hadir menemani hari Sabtu kalian untuk membawa kita lebih dekat dengan kehidupan kampus tersayang kita. Kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku kenalan dulu ya, nama aku Naomi, aku akan menjadi host pada podcast kali ini. Sesuai dengan headline yang ada di judul kita hari ini, kita akan membahas tentang kampus Politeknik Prasetya Mandiri. Kayak yang teman-teman tahu, kita baru saja melakukan perubahan nama dari Politeknik Kenny menjadi Politeknik Prasetya Mandiri. Tentunya perubahan ini tidak hanya membawa identitas baru, nama baru, tapi juga membawa visi misi dan strategi-strategi baru. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang perubahan nama kampus kita, fasilitas-fasilitas yang mendukung perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa, dan tentunya komunitas-komunitas yang ada di sini nih. Jadi kali ini aku nggak sendirian. Di sesi pertama ini aku akan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol santai bersama dua orang hebat di balik kampus Politeknik Prasetya Mandiri. Nah, kita sambut aja langsung ada Bapak Direktur kita, Bapak Dr. Andes Saifuddin Juhdi MM, dan ada Koordinator BLP, Ibu Irma Hilma Yuniar AMD. Halo Bapak, Ibu. Halo Miss Naomi. Waalaikumsalam. Senang banget nih kehadiran Bapak dan Ibu kali ini tentunya akan membawa ilmu-ilmu baru buat kita yang nonton-nonton. Karena ini tentunya nggak akan disaksikan mahasiswa kita aja Pak, Bu. Tapi juga calon-calon mahasiswa baru. Amin. Gen-Z yang kerjanya YouTuber-an. Banyak ya Miss? Banyak dong. Jadi ya nanti abis ini kita menyanyi Close the Door. Oke. Oke, nah senang banget nih kita bisa kedatangan dua bintang tamu kita yang tentunya akan membawa kita lebih dekat dengan kehidupan kampus. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, pertama di segmen pertama ini kita akan membahas soal perubahan nama kampus. Kayak yang tadi sudah aku beritahu di awal bahwa kampus kita berubah ya, dari Politeknik Ken menjadi Politeknik Prasetya Mandiri. Dalam perubahan pastinya nggak mulus-mulus aja ya. Pasti ada tantangan-tantangannya. Boleh nggak sih kira-kira diceritain apa aja sih tantangan yang dihadapi, susah senangnya mungkin selama fase perubahan ini? Boleh mungkin Bapak silakan. Ibu mungkin ya, Bu Irma ya. Oh, baik. Oke, boleh. Baik Miss Naomi. Untuk tantangannya sih pasti banyak sekali ya. Dari mulai kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen kita yang harus disesuaikan dengan dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Lalu juga kita juga harus menyiapkan fasilitas-fasilitas yang itu standar dengan yang ada di kepemerintahan juga. Lalu juga kita harus bisa menyampaikan ya kepada pihak masyarakat bahwa perubahan yang kita berikan dari Politeknik ke Politeknik Prasetya Mandiri itu kita ingin merubah atau merefresh gitu ya nama sehingga bisa menjadi lebih bukan terkenal sih, kalau kan udah terkenal juga ya, ya. Cuman mungkin bisa lebih fresh untuk anak-anak muda gitu ya. Tapi kalau tantangannya banyak sekali ya, dari mulai persiapan sampai dengan persiapan dokumen dan persiapan ke fasilitas, serta kita juga harus bisa menyampaikan kepada pihak masyarakat bahwa perubahan itu salah satu komitmen kami untuk bisa nantinya membesarkan gitu ya anak-anak mahasiswa kita jauh lebih baik gitu, Miss. Berarti tantangannya aku juga ngerasain kan ya, gue tahu ya Miss Irma itu kerasa banget. Betul. Kayak hektiknya kita di sini. Lumayan ya, Miss. Iya. Tapi gimana ya, perubahan itu kita pengennya dirasakan juga untuk mahasiswa-mahasiswa kita nanti ya, biar kita juga bisa lebih maju lagi dengan mempergunakan nama baru kita di Politeknik Prasetya Mandiri. Iya, betul-betul. Semoga dengan perubahan nama ini menjadi wajah baru yang lebih, kalau kata anak muda sekarang mungkin lebih glowing lagi ya. Betul. Lebih bersinar lagi. Nah, jadi itu tantangan yang cukup
lumayan ya. Kalau lumayan yang lebih lagi adalah ya secara dokumen ya. Nih, sekarang kalau misalnya untuk ke masyarakat kan mungkin kita bisa bertahap begitu ya. Tapi kalau yang lebih sangat lebih kita persiapkan itu adalah dokumen-dokumen legal kita supaya bisa segera gitu ya untuk bisa nama Politeknik Prasetya Mandiri itu bisa menjunjung ya. Bisa Gitu semakin ya. terkenal ya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih, kan perubahan nama tentunya tidak hanya sekedar nama ya, Betul. tapi ada juga perubahan-perubahan lain yang dibawa. Kira-kira ada nggak sih Pak, Bu, perubahan dari kurikulumnya mungkin atau fasilitas-fasilitas dan program yang ditawarkan nih sama kampus kita ini? Iya. Ada, jadi memang dengan perubahan ini juga kita mencoba untuk bertransformasi ya. Semua bagian-bagian yang ada di lingkungan kampus ini kita lakukan satu perubahan yang untuk bisa merubah atau memberikan semangat baru. Iya. Terutama untuk SDM-nya kita coba untuk bangun kembali dan kita bangun semangat baru, dan juga untuk tata pamong atau juga tata kelolanya juga kita sedang kita lakukan transformasi juga. Terus dari sisi keuangan transformasi juga, dari sisi akademik juga yang juga termasuk kegiatan-kegiatan mahasiswaan kita coba untuk bertransformasi, sehingga saya harapkan secara keseluruhan untuk bisa membuat suatu semangat baru dan juga membuat perubahan baru, dan juga kita lakukan target-target yang baru lagi gitu. Sehingga Prasetya Mandiri ini akan lebih cepat dikenal oleh masyarakat dan memberikan image yang memang cukup positif nantinya gitu ke depan. Itu mungkin bisa jadi sampaikan. perubahannya emang cukup banyak dan tentunya untuk mengarah ke yang lebih baik, baik bagi kitanya ataupun mahasiswa nantinya ya. Yang mungkin tambahannya untuk program studi ya Pak. Yang dulu mungkin Politeknik kan hanya mempunyai 3 program studi, kalau sekarang kita punya 11 program studi. Iya. Dan kita juga tidak hanya di Bogor, tapi kita juga punya kampus yang PSDKU di Palembang dan Lampung. Jadi Politeknik Prasetya Mandiri tidak berdiri hanya di kampus Bogor, tapi juga kita ada adik-adik kita di Palembang dan di Lampung. Yang sekarang kita juga sudah merefresh prodi yang ada di PSDKU, kita juga bisa buka di kantor atau di kampus pusat begitu ya, Miss Naomi. Jadi yang tadinya cuma 3, kita sekarang sudah mempunyai kurang lebih 11 program studi. Jadi tentunya lebih banyak lagi ya pilihan-pilihannya. Lebih banyak pilihan ya. Iya, untuk masyarakat di luar sana yang ingin nantinya program mana yang sesuai dengan minat dan bakat, itu boleh tuh pilih 11 prodi. Jadi di Politeknik Prasetya Mandiri sekarang ada 11 program studi. Nah, jadi pokoknya buat sobat Prasmanian yang adanya di luar Bogor nih, di luar Jawa, ada di Sumatera, mungkin bisa ke cabang-cabang lain di Palembang dan di Lampung. Betul ya. Sekali. Karena pasti tentunya sama bagusnya, sama kerennya, sama top marketing ya. Betul Miss Naomi. Oke, nah tadi kita udah sempat menyinggung tentang fasilitas-fasilitas nih dan program-programnya. Kira-kira untuk fasilitas kampus nih, mungkin buat teman-teman sobat Prasmanian di rumah yang belum tahu, di kampus kita ini ada fasilitas apa aja sih yang dapat menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa di sini? Sebenarnya kalau fasilitas semuanya kita hampir sama ya Miss Naomi ya. Kampus lain juga mungkin ada juga ya. Cuman kita lebih banyak menyampaikan kepada mahasiswanya fasilitas yang kita berikan itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa tersebut gitu ya. Kita juga punya ruang perpustakaan, lalu ruang kelas yang mungkin lebih nyaman karena kondisi kelasnya adalah hanya 25 mahasiswa, ruang parkir yang luas, ruang praktikum. Kalau untuk anak perhotelan nih Mas Naomi, kita punya ruang praktek khusus, jadi kita nggak harus praktek di hotel begitu ya Miss Naomi. Jadi kita punya ruang praktek kamar hotel, jadi kita nggak harus lagi nanti jauh-jauh gitu ya, prakteknya pinjam di hotel yang lain gitu ya. Jadi kita juga sudah punya. Nah juga selain itu juga kita punya ruang band.
Jadi kalau mahasiswanya mungkin udah jenuh, sudah capek, nah mungkin nggak usah jauh-jauh lagi ya. Kalau dulu mungkin bisa cari tempat supaya dia bisa nge-refresh main band di luar. Nah kalau di sini kita juga punya ruang band seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-temannya mau lihat fasilitasnya, yuk langsung ke Politeknik Prasetya Mandiri gitu, Miss Naomi. Iya benar, karena di sini fasilitasnya cukup lengkap ya. Betul. Termasuk ada buat non akademiknya berarti ada band, Betul. ada ini ruangan ini ada ruang podcast. Dan ruang podcast ada lapangan tenis, bisa dipakai lah kalau untuk main futsal ya. Main futsal, main bulu tangkis masih bisa lah ya. Masih cukup lapangannya. Betul. Nah berarti fasilitasnya cukup sangat lengkap ya. Dan setara dengan kampus-kampus luar sana yang mungkin lebih dulu ada ya. Betul. Ada cukup oke. Nah kalau untuk program-programnya nih, aku dengar-dengar, nggak dengar sih sebenarnya, aku tahu guys. Cuma kan ceritanya kalian nggak tahu ya. Kan kampus kita ini banyak banget program beasiswanya. Betul. Yang tentunya sangat memudahkan mahasiswa dari semua kalangan untuk berkuliah, baik yang udah gap year dulu atau yang mau langsung fresh graduate langsung kuliah, pasti sangat dipermudah dengan program-program beasiswa ini. Nah boleh Bapak atau Ibu boleh dijelaskan nih kira-kira ada apa aja sih program-program beasiswa di kita ini? Beasiswa itu ya. Oh ya, Pak izin ya Pak. Kalau untuk beasiswa banyak. Kalau yang dari yayasan sendiri atau dari kampus sendiri, kita membuka 2 beasiswa Miss Naomi. Yang pertama adalah beasiswa yayasan 50%, beasiswa untuk yang anak berprestasi. Oh, satu lagi Miss Naomi. Jadi kita ada beasiswa untuk anak atlet ya. Misalnya atlet-atlet nih, karena kan kalau di Politeknik Prasetya Mandiri itu banyak Miss Naomi, atlet-atlet kayak Zata ya. Iya, Zata adalah salah satunya ya. Iya betul, buat kalian yang penasaran sama cerita Zata, tetap stay aja sampai akhir, karena di akhir kita akan ngobrol santai sama Zata. Iya, jadi salah satunya itu Zata. Dia adalah salah satu atlet di Jabar gitu ya. Jadi dia mengikuti jalur untuk beasiswa berprestasi tapi bidangnya ke non-akademik ya, atlet gitu. Nah, terus kalau untuk beasiswa yang disediakan lagi dari pemerintah juga ada banyak. Ada beasiswa KIP atau dan beasiswa UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, sebenarnya jalur manapun untuk mahasiswa tuh boleh diikutin, tergantung dari kesiapan mahasiswa tersebut. Misalnya kalau nilai secara akademiknya, misalnya di sekolahnya nilainya bagus, bisa Japres, jalur prestasi ya. Iya, betul. Tapi yang akademik atau Japres yang non akademiknya gitu nih. Tapi yang paling banyak nih Pak pendaftarnya gitu ya, itu beasiswa KIP. Jadi banyak banget nih pendaftar di Politeknik Prasetya Mandiri yang mempergunakan jalur KIP. Namun untuk jalur KIP kan karena ini adalah jalur dari pemerintah, jadi kita pun juga mengikuti kuota yang diberikan oleh pemerintah. Begitu ya Pak ya? Betul. Jadi mengikuti kuota dan regulasi tentunya ya. Betul sekali. Oke, jadi banyak banget beasiswa yang ada di sini tentunya. Yeah. Bisa semua orang bisa berarti ya. Betul bisa ikut asal sesuai dengan syarat dan ketentuan. Yang paling bagus lagi kalau dia baru lulus SMA atau SMK, atau kalau untuk jalur beasiswa emang diberikan kesempatan kepada calon pendaftar yang dia lulusnya 2 tahun terakhir nih. Jadi dia boleh tuh ikut jalur mana aja gitu. Nah kita ngelihatnya memang kalau sekarang nih tahun 2025 kelulusannya mungkin 2023, 2024 begitu. Masih bisa ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang gap year nggak usah takut, masih bisa dipakai beasiswanya. Masih bisa. Seperti itu. Nah di sini juga kita ada program mahasiswa yang mungkin gak ada di kampus lain ya Mbak ya. Betul. Kita ada program mahasiswa spesial, mahasiswa berkebutuhan khusus, mahasiswa inklusi. Iya betul. Gitu. Jadi kita juga terima untuk mahasiswa inklusi. Pembelajarannya ada 2 sistem, ada mempergunakan yang eksklusif, yang ada pendampingan, lalu juga ada yang spesial. Tapi anak-anak mahasiswa berkebutuhan khusus kita itu atau inklusi kami itu sangat luar biasa Miss. Iya betul. Gitu. Jadi mereka bisa langsung beradaptasi, lalu juga mereka bisa mengikuti program-program tanpa pembulian Miss Naomi. Jadi kalau di sini tuh nggak ada yang anak inklusinya tuh dibully. Iya. Gitu. Nah itu juga sempat mungkin di beberapa kampus lain sempat terkenal kayak pembulian itu lagi banyak banget.
Betul, Miss Naomi. Iya banyak banget, dan aku sempat juga kayak berapa kali komen karena banyak banget ya di banyak kampus, tapi kalau di sini tenang aja, semua disayang. Mau dia mahasiswa reguler, karyawan, inklusi, semuanya mahasiswa ya, Miss Naomi. Iya Jadi betul. hanya metode pembelajarannya aja yang berbeda. Terus nggak ada juga ya kalau di sini Bu yang mahasiswa baru dibully-bully Oh, sampai nggak itu ada. di kita nggak ada. Nggak ada. Karena kita- sesuai dengan iya, slogan betul. kita, kuliah singkat cepat kerja, berarti yang kita didik adalah anak-anak yang dia nantinya mau gitu ya bekerja, dan kita arahkan Iya, gitu. betul. Jadi insya Allah anak mahasiswa sini juga baik-baik. Baik-baik lah ya. Amin. Tapi sejauh ini semua baik-baik Oh, anak. baik-baik. Sangat Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kita udah bahas program dan fasilitasnya, nah, buat teman-teman yang mau tahu nih soal program mahasiswa inklusi, nanti kita akan ada sesi khusus ngobrol-ngobrol sama tim-tim dari mahasiswa inklusi, dan nanti kita juga ada sesi ngobrol sama salah satu mahasiswanya. Jadi ditunggu aja, tiap Sabtu kita akan tayang. Nah, berarti tadi kita udah bahas soal fasilitas, soal program-program yang lagi biasanya direbutin mahasiswa itu. Kalau di anak-anak muda sekarang itu biasanya komunitas. Yeah. Kayak lagi santer banget di mana-mana ormawa, organisasi mahasiswa. Oke. Itu lagi Gen Z banget lah. Ormawa-ormawaan itu. Nah, di kita tentunya ada ya. Ada dong, Miss Naomi. Dia karena itu untuk pengembangan non akademik, karena bisa dilihat juga kalau misalnya di sekarang pengalaman kerja itu, kalau belum kerja pengalaman organisasi. Betul. Orang nyari kerja sekarang dilihatnya ke situ. Betul. Jadi kalau di kampus kita menyediakan tentunya ya. Iya. Pastinya. Boleh, ada apa aja tuh kira-kira tuh? Ada apa aja, Pak? Banyak ya, Pak. Himpunan ini ya, himpunan program studi ya. Iya, Ya. betul. Untuk ya setiap program studi itu punya himpunan mereka untuk mengembangkan secara keilmuan. Betul. Karena himpunan ini memang jalurnya adalah mereka untuk bagaimana menggali, lalu menganalisis tentang keilmuan masing-masing. Misalnya kalau di perhotelan ya, dia akan mengembangkan di luar pembelajaran ya, di luar pembelajaran, di luar perkuliahan dia akan menggali tentang pengembangan tentang ilmu perhotelan. Terus kalau komputer akuntansi juga akhirnya tentang komputer akuntansi. Terus kalau untuk teknik komputer ya berarti ya untuk teknik komputer. Ini memang jalurnya untuk mereka yang memang senang mengembangkan ilmu ya, organisasi tapi dalam keilmuan. Tapi kalau yang non keilmuan itu kan di UKM itu adanya nanti. Ini kegiatan kemahasiswaan ya. Oh, berarti di sini ada himpunan mahasiswa dan UKM. Kita akan mulai dikembangkan dan kita hidupkan mereka itu tadi ya. Baik olahraga, seni, mungkin dan lainnya. Sesuai dengan bidangnya, Pak. Bakatnya mereka kita kita menyediakan juga gitu ya, Pak ya. Iya. Iya, benar. Kalau senang musik penting kan ya kita sudah ada fasilitas musiknya kan. Iya, betul, Nanti bisa betul. dimanfaatkan nanti. Karena fasilitasnya juga udah cukup lengkap buat nunjang akademik dan non akademik mahasiswa ya. Nah, mungkin kalau ada nih beberapa ada yang senang organisasi, tapi ada juga yang malas, yang kayak ngapain sih, buat apa? Emang nanti berguna. Padahal sebenarnya itu tentunya berguna banget ya. Itu Nah, sangat berguna iya. sekali untuk mahasiswanya. Aku mau dong minta pendapat dari Bapak dan Ibu. Menurut kalian, kenapa sih kita harus berorganisasi? Harus mengikuti komunitas-komunitas mahasiswa, apalagi buat anak-anak muda sekarang tuh kepentingannya apa sih? Nanti kalau misalnya terlalu kena akademik, banyak nih, aku soalnya sering dengar, nanti kalau aku ikut organisasi ntar kuliahku keteter. Itu banyak banget aku dengar. Nah, Ya. menurut Bapak dan Ibu bagaimana sih pentingnya kita mengikuti organisasi di perkuliahan ini? Kalau pentingnya banyak sekali ya, Miss Naomi ya. Kalau akademik dan non akademik. Kalau akademik secara nilai kita bisa dicari ya, Miss. Banyak sekali. Kalau kita kan di kemahasiswaan sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan begitu ya, Miss. Banyak yang bertanya bahwa kita nggak harus pintar-pintar banget, Miss Irma, tapi mungkin dia sudah punya pengalaman berorganisasi dan lain sebagainya. Kalau secara akademik mungkin hanya dikejar secara nilai begitu ya, nilai A, B. Kalau kita baik dengan dosennya mungkin, atau kita juga rajin mungkin, tugasnya juga mengerjakan, secara akademik mungkin bisa mengejar. Tapi kalau secara non akademik atau secara organisasi itu setidaknya dia
mempelajari diri dia supaya dia bisa berpikir kritis, bagaimana dia bekerja tim, bagaimana dia bisa menghargai pendapat orang lain, sehingga dia bisa menggali dari organisasi tersebut. Karena kalau secara akademik kan dia pasti nggak dapat ya, tapi kalau secara organisasi itu pasti akan dapat. Dan minimal dia belajar dari mulai sekarang bagaimana sih nantinya dia bisa punya wawasan yang lebih, lalu juga dia bisa mengembangkan apa yang dia punya, lalu juga dia bisa mengatur atau mengorganisasikan kegiatan-kegiatan. Nah, itu biasanya di keorganisasian begitu, Miss Tommy. Jadi banyak sih, dulu juga saya kalau disuruh pelatihan-pelatihan males gitu ya, kayaknya marah gitu ya. Kenapa sih harus gini? Tapi ternyata ketika kita ikut organisasi itu banyak sekali yang kita bisa dapat dan kita bisa aplikasikan di dunia industri. Jadi kita bisa tahu nih nantinya pada saat masuk dunia industri itu gak harus canggung lagi, harus bagaimana dan lain-lain, karena sudah terlatih pada saat kita mengikuti organisasi. Gitu misalnya, kalau aku sih begitu. Bapak mungkin ada pendapat lain atau pandangan lain, Pak? Memang di dalam organisasi itu juga ada proses terbentuknya satu leadership ya. Mereka belajar bagaimana jadi pemimpin. Karena kan kalau untuk kita D3 ini kan kita siapkan mereka untuk minimal di level manajerial ya. Sehingga untuk masuk ke dunia kerja itu mereka sudah punya bagaimana leadership-nya itu dia secara alami akan terbentuk gitu, karena tidak ada laboratoriumnya ya kalau leadership itu. Iya betul, nggak ada. Iya, nah labnya ini adanya di organisasi ini gitu. Jadi mereka banyak sekarang nih orang-orang sukses juga di pemerintahan, mereka rata-rata aktivis organisasi gitu ya. Iya betul, karena terbentuk di situ bagaimana untuk organisasi, lalu gimana relation dengan orang yang baik bagaimana gitu kan, dengan berbagai karakter kan di situ mulai ada pengalamannya ya. Iya betul. Jadi itulah manfaatnya tadi juga Firman memang betul, jadi akan ada proses gitu ya, bekerja di perusahaan itu tidak hanya lihat dari IPK gitu kan, tapi juga bagaimana dia bisa bekerja dengan tim, lalu dia punya gaya kepemimpinan yang dibutuhkan di situ. Itulah jadi labnya ada di organisasi, berhasilan di situ. Karena kalau leadership itu learning by doing ya Pak ya, nggak ada teori gitu ya. Karena teorinya ada, tapi mungkin kalau belajar teori doang nggak cukup, nggak bisa ya Pak ya. Harus apply ya, teraplikasi gitu. Iya betul. Nah jadi berarti buat sobat Prasmania nih yang masih takut kayak, aduh aku ikut organisasi nggak ya? Aduh ntar akademik aku gimana, nanti PK aku gimana, jangan takut ya. Jadi kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang itu tuh nggak apa-apa, tapi akan lebih bagus menjadi mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat. Ya, betul Miss Naomi. Jadi satu tambahan dari Miss Naomi, jadi kalau kuliah di Politeknik Prasetya Mandiri itu karena kuliahnya itu kan Senin sampai dengan Jumat ya. Nah Sabtunya itu tuh dia dipakai untuk UKM seperti yang tadi Bapak sampaikan, organisasi, sehingga saya banyak melihat perubahan setelah mereka mengikuti organisasi. Yang dulu di SMA-nya mungkin masih malu-malu dan kita expect-nya tuh nggak mungkin, kayaknya anak ini nggak punya pemikiran seperti ini deh. Nah ketika dia mengikuti organisasi dan kemarin sempat saya lihat beberapa kali, ternyata ketika ada wadahnya dia tuh bisa menyampaikan. Dan dia punya ide-ide yang sangat luar biasa gitu. Jadi untuk yang mungkin teman-teman yang pengen kuliah tapi ada organisasi yang banyak, itu harus dimanfaatkan gitu. Iya betul sekali, karena mungkin aku masuk sini juga karena organisasi aku. Organisasi yang banyak organisasi masuk kuliah langsung ke sini. Jadi itu tentunya sangat jadi penilaian ya. Kalau untuk di dunia kerja, di perkuliahan juga itu pasti jadi penilaian. Nah gak kerasa nih kita udah ada di akhir sesi. Tapi teman-teman sobat Prasmania jangan kemana-mana dulu, jangan pindah-pindah channel lain dulu.
Karena abis ini kita akan ada ngobrol-ngobrol seru sama salah satu mahasiswa berprestasi yang tadi namanya udah sempat disebut-sebut. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Zata. Kita akan cari tahu Zata ini sebenarnya siapa sih dia? Kok disebut-sebut terus sama pimpinan pula? Kenapa dia bisa disebut? Kita akan ngobrol-ngobrol sama Zata setelah break session abis ini. Nah, makasih banget buat Bu Irma, buat Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruangan podcast kita yang unyu-unyu ini, warna ungu, warna biru. Macam-macam ya, Iya. kan? Biar suasananya lebih Biar warna-warni, gitu ya. biar keren. Karena cita-cita kita menyaingi podcast Om Deddy Kobuser. Siap semuanya. Jadi ya mohon dukungannya buat kita semua, buat mahasiswa-mahasiswa, buat kita ini karyawan-karyawan juga, dan buat semua calon mahasiswa baru yang akan daftar ke sini tentunya. Iya. Iya. Nah, kita akhiri sesi kali ini. Buat teman-teman jangan next dulu, karena abis ini kita akan ada lanjut sesi ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa berprestasi. Jadi, see you, bye-bye. Oke guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru nih sama pimpinan-pimpinan kampus. Sekarang kita bakal ngobrol seru sama salah satu dari sekian banyaknya mahasiswa-mahasiswa berprestasi di Politeknik Prasetya Mandiri. Kali ini tentunya aku gak akan sendirian. Aku udah ganti baju, udah jadi pink cerah merona begini. Tentunya aku punya teman yang bakal temenin kita ngobrol-ngobrol lagi. Bisa kita sambut nih mahasiswa berprestasi kita, Zata. Halo Zata. Jadi apa kabar nih Zata? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Zata kira-kira lagi sibuk apa aja sih selain kuliah? Lagi sibuk ikut fokus event-event di luar juga sih. Wah, event apa tuh? Kebetulan di akhir tahun ini ada BK Porprov di Semarang. Terus Wah. ada BK PON juga sih. Wah, keren-keren banget. Jadi Zata ini dari Prodi Perhotelan semester Semester 3. 3. Selain berprestasi di dunia perhotelan, tentunya Zata juga berprestasi di bidang lain nih Sobat Prasmanian. Bidang apa tuh Zata? Di bidang dance sport. Bisa Dance dibilang sport. Dance sport tuh apa sih? Mungkin teman-teman yang lain nggak tahu. Dance sport tuh bisa dibilang lebih kenalnya sebagai dance modern tapi lebih ke salsa, couple, cewek. Oh, salsa dance yang gitu ya. Zata, boleh tahu nggak sih Zata udah menggeluti bidang itu dari kapan? Dari SD. Wah, dari SD? Iya. Sampai sekarang? Berarti udah lama banget ya? Iya. Kebetulan emang dari rumah tuh semuanya penari. Oh ya? Iya. Mama, papa, semua penari? Betul. Penari. Wih, sama salsa dance juga? Beda-beda sih. Kalau papa lebih ke hip hop break dance. Kalau mama lebih ke line dance kayak biasa juga. Line dance. Oh, wih keren-keren banget. Jadi emang udah backgroundnya dari keluarga penari ya. Nah Zata, aku mau nanya nih, prestasi apa sih yang udah kamu raih dari awal kamu nari dari SD sampai sekarang? Yang saya ingat aku Boleh. sudah mewakili Indonesia di Bali Open kemarin. Beli itu kegiatan apa tuh? Acara apa? Itu kegiatan Indonesia Open, jadi ada namanya Indonesia Open Dance Sport, tapi tuan rumahnya di Bali, di Indonesia sendiri, tapi di bagian di daerah Bali. Oh, itu berarti secara internasional. Internasional, lawan-lawannya juga lumayan sih. Weh, itu kok bisa sih? Boleh nggak diceritain ke sobat-sobat Prasmanian di rumah? Kenapa sih awalnya tuh gimana? Kok bisa sampai mewakili kayak gitu? Sebenarnya ada tahap seleksinya juga sih dari sanggar. Setiap sanggar, setiap inorga harus nurunin kayak atlet unggulannya. Oh. Nah kebetulan aku mewakili Kota Bogor. Mewakili berarti Kota Bogor. Iya. Diwakilin sama Zata. Iya. Di sana diadu ini dari negara-negara lain atau gimana? Betul. Kalau untuk seleksi dari daerah-daerah dulu, dari setiap kota. Alhamdulillah Zata masuk ke 3 besar, terus dipilih buat mewakili Indonesia.
mewakili Indonesia ke tahap internasional. Juara berapa itu tadi sore? Juara 1. Ya Masya Allah, keren banget. Nah ini bisa jadi inspirasi nih buat Sobat Prasmanian di rumah. Kalau kita tuh nggak harus berprestasi di bidang prodi yang kita geluti aja, ya nggak Zata? Betul. Contohnya Zata berprestasi di bidang tari, tapi tentu tidak ketinggalan juga dong perkuliahannya, ya nggak Zat? Iya. Nah Zat, berarti prestasinya ada yang lain nggak yang menurut, mungkin yang itu yang paling gak berkesan ya karena internasional. Selain itu mungkin yang dari kecil-kecil dulu deh, kayak yang kamu ingat dalam waktu-waktu terakhir ini. Oh iya, kemarin Porprov sih. Porprov tuh apa tuh? Porprov tuh jadi pekan olahraga nasional juga sama. Tapi waktu itu kebetulan tuan rumahnya dari Bandung. Jadi setiap provinsi. Oh, jadi itu antar provinsi. Iya, antar provinsi. Itu kapan? Itu baru pertengahan Juli deh kayaknya. Oh, pertengahan Juli. Wih, masih baru ya hitungannya, Iya. masih di tahun ini. Juara berapa tuh? Itu aku dapat perunggu. Masya Allah, perunggu tuh 3 ya? Ih, Iya. keren banget. Nah, terus nih Zata, selain berprestasi yang luar biasa banget di luar kampus, aku boleh tahu nggak sih, apa sih kegiatan di dalam kampus yang Zata ikutin? Karena kan sebagai mahasiswa tentunya kita harus balance nggak sih? Iya. Antara yang di luar, yang di dalam, mata kuliah, atau akademik, non-akademik tuh semua harus sama. Iya. Itu kalau kegiatan-kegiatan di kampus, kayak komunitas mahasiswa, apa sih yang Zata ikutin? Aku ikut himpunan kampus. Terus juga aku punya target mau bikin UKM juga. Oh, buat UKM apa tuh? Lebih ke dance modern sama dance tradisional juga. Jadi kayak seni budaya mungkin ya? Budaya. Oke. Nah, aku mau nanya-nanya soal yang udah ada dulu nih. Buat himpunan, itu tuh mungkin teman-teman di rumah, sobat-sobat Prasmanian itu nggak tahu himpunan seperti apa sih yang ada di kampus kita, atau mungkin justru mereka banyak yang belum ikut Zat. Itu tuh apa tuh? Kalau himpunan sendiri, kan kebetulan Zata bagian penasihat juga. Emang aku awalnya ketua. Iya, aku awalnya ketua, tapi karena memang ada event di luar, jadi mungkin dialihin dulu. Terus himpunan ini kayak kita tuh bikin proker kayak kitchen mulai diaktifin lagi, bikin masakan lagi. Terus jadi kita setiap himpunan saling simbiosis lah, mutualisme, saling membutuhkan juga. Jadi kalau di sini tuh kebetulan ada himpunan apa aja sih Zat? Kebetulan sekarang udah ada 3 himpunan. Yang pertama Himaksi, Himtaliti, sama Himtek. Himaksi, himpunan mahasiswa akuntansi. Kalau Himatek, himpunan mahasiswa teknik komputer. Himtalit itu himpunan mahasiswa? Kalau Himtalit itu himpunan mahasiswa hospitality. Oh, hospitality. Jadi diambil bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau Zata sendiri berarti ikutnya yang Himtality. Himtalit. Itu tuh di sana Zata ngapain aja Zat program kerjanya? Sekarang yang udah berjalan, kita udah bikin makanan-makanan di kitchen, tapi untuk dijual lagi. Jadi untuk kita ada pemasukan juga buat ditabungin ke depannya. Oh, jadi kayak kewirausahaan gitu ya. Buat kas kalian nantinya. Oh, yes, keren banget. Selain organisasi-organisasi di kampus yang Zata ikutin, Zata ikut organisasi apa lagi tuh di luar? Di luar, aku ikut organisasi Universal Line Dance Sport juga sih. Oh, buat support dance-nya berarti ya. Itu maksudnya jangkauannya sebogor kah atau Kota Bogor? Oh, Kota Bogor. Jadi ngewadahin atlet-atlet yang di Kota Bogor. Keren banget, keren. Nah, Zata, karena Zata ikut banyak organisasi nih ternyata, menurut Zata, dampak apa terhadap kehidupan sehari-hari dari komunitas-komunitas yang udah Zata ikutin? Lebih ke kayak apa ya? Jadi mungkin dampak apa? Zata jadi lebih apa mungkin dari mengikuti organisasi itu? Sebenarnya Zata ikut organisasi itu lebih banyak plusnya sih. Soalnya kayak untuk kesehatan Zata juga. Soalnya kan tiap hari kaki bergerak, olahraga, bener kan? Iya, benar. Terus untuk nambah kenalan juga sih.
menjalin relasi ya. Iya, di luar. Apalagi Zata mungkin bisa dibilang mencoba karir di bidang entertain kan Iya. ya. Jadi nambah relasi biar jadi lebih banyak yang tahu kalau Zata ini penari. Nih jadi buat sobat Prasmanian yang butuh info-info penari, butuh ada yang mau nari, mungkin kalian mau wedding atau gimana, bisa panggil Zata ya. Iya, bisa. Boleh ini kontak di bawah sini. Ada di bawah ini kok. Nah, terima kasih Mas Editor. Nah, jadi pasti menjalin relasi banget, apalagi di dunia hospitality ya. Iya, betul. Yang banyak maksudnya hospitality kan bersinggungan juga dengan entertain ya. Iya, balik lagi ke entertain sih. Iya, keren banget sih. Nah, Zat, abis itu dengan banyaknya kesibukan kamu dari tadi dance, ada ikut komunitas dance, terus ikut hima, jadi dewan penasihat lagi ya. Iya. Jadi penasihat di hima. Itu gimana sih cara kamu membagi waktunya biar akademik dan non akademik kamu tuh tetap berjalan dengan seimbang? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya berat sih. Susah ya. Susah juga. Makanya kalau yang bilang bagi waktunya gampang, bohong. Tapi balik lagi sih gimana dari kitanya juga. Kalau aku lebih ke planning jadwal. Jadi kebetulan kan sekarang aku lagi fokus event di Atlet Semarang. Jadi aku harus bolak-balik Bogor Semarang Wah. kan. Sedangkan kuliah juga aku ngambil reguler setiap hari. Jadi mau nggak mau aku harus ngambil jadwal di Semarang bisa nyari apa dan nanti aku bisa atur di kampus. Dan alhamdulillahnya aku dapat kampus yang support banget. Aku di bidang dance sport ini. Jadi dapat kemudahan lah. Jadi tentunya di kampus ini nggak cuma ngedukung akademisnya aja ya, Betul banget. tapi non akademisnya Iya. juga didukung. Karena kalau mahasiswa sebagai mahasiswa pusing nggak sih kalau dituntut hanya akademis doang tanpa mengembangkan minat dan bakatnya, Betul banget. ya kan? Betul banget. Jadi cicok lah ya. Iya. Apa buat teman-teman yang mungkin masih bingung nyari kampus ya, ini kampus pilihan top Marco Top banget. top banget ya. Nah, jadi teman-teman begitu sih kira-kira ngobrol singkat kita dengan Zata hari ini. Semoga kedepannya Zata bisa jadi jauh lebih berkembang. Sebelum kita tutup sesinya Zata, boleh nggak aku minta satu kata-kata inspiratif, satu kalimat mungkin ya, satu kalimat inspiratif buat sobat-sobat Prasmanian di luar sana. Tetap berjuang dan jauhi kata gengsi. Tetap berjuang dan jauhi kata gengsi tuh sobat Prasmanian. Karena sebenarnya kadang yang bikin kita susah maju itu gengsi ya. Gengsi, zaman sekarang sih gengsi sih. Iya benar-benar. Gengsi banyak gengsi emang. Iya, udah banyak gaya banget. Padahal sebenarnya kita bisa bergaya dan bersinar dengan cara kita masing-masing ya nggak sih? Benar sekali. Nah, oke, jadi nggak terasa kita sudah dari tadi sama Bapak Direktur, sama karyawan-karyawan. Sekarang kita sama mahasiswanya, mahasiswa berprestasi yang tentunya inspiratif banget. Sudah sampai kita di ujung acara hari ini. Buat Sobat Prasmanian yang mau terus tahu tentang informasi-informasi menarik, obrolan-obrolan seru, kalian jangan lupa untuk terus tonton podcast kita. Jangan lupa untuk bergabung di Politeknik Prasetya Mandiri. Nih guys, kalian bisa lihat di sini ya. Karena tadi kata Zata juga kampusnya top Marco, top banget. Jadi kalian bisa langsung aja bergabung dan datang ke kampus ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih juga Zata sudah hadir. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like, comment. Tunggu episode berikutnya. Bye-bye.